kehendak Allah. Dan kita tak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya ke akhir nanti. Sebelum acara the order of the day of religion, day of consequences. On you we worship and serve, and on you we ask for help. Guide us to the straight path, the path of the ones who you place on them, not the people of anger on them, and not the ones completely lost. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan kehadiran cucu pertama. Mudah-mudahan ngaji kita di tiap hari pagi ini senantiasa Allah memberikan kita istiqomah. Serta salam semoga terlimpahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu sekalian, wa in nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ulama dan ulama wa habaib al-afadil yang kami hormati, para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, para sesepuh bini sepuh sedaya kang hadir wonten ing majelis taklim menika, alhamdulillah sedaya diparingi sehat walafiat. Wabil khusus guru kawula Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mansur, beliau dosen saya di Fakultas Hukum Unisula. Ayat kepagi, alhamdulillah kami termriki pun kali kula sowanten PAPB, mudah-mudahan menjadi bagian daripada keistiqomahan kita bersama nanti bareng-bareng masuk surganya Allah. Kita menghormati Bapak Kiai Sayuti, ini biasa WA-an kali kula, Pak. Alhamdulillah
jadi sedulur sedoyo ketemu bareng-bareng mau ngapak-ngapak niku penak. Alhamdulillah. Orang ngapak orang penak dari mana? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berada di akhir bulan Sya'ban. Ini kalau menurut hitungan kira-kira 3 hari ke depan kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini bulan suci Ramadan termasuk di antara tamu agung, Pak. Makanya biasanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini 3 hari ke depan, insya Allah kita bareng-bareng puasa Ramadan. Tapi kemarin saya ikut kajian di UIN Wali Songo. Ceritanya tahun ini ketoke rada beda lebarane, Pak. Puasanya bareng tapi lebarane beda. Kemungkinan, niku tak sih apa? Kemungkinan karena menurut hitungan-hitungan ngoten niku. Nah, awake dhewe diparingi umur kang Gusti Allah ngantos dumugi bulan Sya'ban niku termasuk di antara keberkahan. Awake dhewe kawit bulan Rajab niku pun donga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niku Pak. Donga kali Gusti Allah supaya diparingi keberkahan nang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Apa mboten Pak jenengan Pak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kudu hafal Pak. Mosok saya ini mboten hafal-hafal. Carane gampil. Ngapalke gampil Pak. Wonten tiyang namine Musa, sinten? Musa, Muharram, Safar. Duwe bojo jenenge Roro, sinten? Musa duwe bojo Roro. Roro niku Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Musa kali Roro niku duwe pembantu jenenge Juju, sinten? Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Duwe anak wadon kembar dijenengi Rosa-Rosa, sinten? Rosa-Rosa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kan Mas? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Mayan nyicil Muharram, Safar, Musa, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Duwe pembantu Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Duwe anak wadon kembar Rosa-Rosa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Duwe anak lanang siji dijenengi Dzul, sinten? Dzulqa'dah kali Dzulhijjah. Mayan pun apal niku, Pak. Nek 12 pas. Dadi mboten apalane ning Januari, Februari, Maret, April mboten mawon. Saiki mboten apalane Musa, Roro, Juju, Rosa-Rosa, Dzul. Nah niku pun pas 12. Lho sebab niki wonten teng Al-Qur'an. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan cara Al-Qur'an itu wonten 12. 12 itu disami jumlah itu. Januari ngantos Desember, Muharram ngantos Dzulhijjah. Lha niku pun wonten teng Al-Qur'an. Dados jenengan tidak hafal. Wong niku bagian daripada perintah wonten Al-Qur'an. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Nah awake dhewe diparingi umur teng Gusti Allah ngantos dumugi bulan Sya'ban. Sya'ban niku maknane cawang-cawang, cabang-cabang. Wonten kitab niku judule Mada fi Sya'ban, karangan As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Niku ulama Nusantara, gurune ulama Nusantara teng Mekah. Wonten kitab namine Mada fi Sya'ban.
Elek cara bahasane ono apa to ning bulan Sya'ban. Kenapa dikatakan Sya'ban? Teng mriku diterangke li annahu yatasya'abu khairun katsirun. Sebab teng bulan Sya'ban niku bercabang-cabang kebaikan. Mula panjenengan diparingi keberkahan teng Rajab, teng Sya'ban niku termasuk di antara bagian anugerah terbesar dari Allah. Kanjeng Nabi niku ndungane ngopo kok nyuwun berkah, Pak? Mboten nyuwun sehat, mboten nyuwun sugih, mboten nyuwun ayem tentrem. Tapi Kanjeng Nabi niku nyuwune teng Gusti Allah, khusus bulan Rajab, bulan Sya'ban niku nyuwun berkah. Berkah itu maknanya az-ziyadah wan nama. Sesuatu yang sifatnya bertambah, sesuatu yang sifatnya bertumbuh, sesuatu yang sifatnya berkembang. Niku berkah. Mula wonten tiyang matur wonten alhamdulillah panjang umur diparingi uripe berkah. Oh niku pas. Sebab berkah niku maknane apa? Tambah. Alhamdulillah bisnis kula lancar, diparingi berkah melimpah. Niku namine berkah. Tapi jangan salah. Berkah yang dimaknai bukan hanya sekedar bertambah, tapi ziyadah litaqarrub ilallah. Tambahnya keberkahan mendekatkan diri kita kepada Allah. Lek panjenengan muni ngeten, alhamdulillah harta saya berkah, melimpah terus-menerus banyak. Tapi kalau harta yang bertambah itu tidak menjadikan semakin dekatnya kita kepada Allah, maka tidak dikatakan berkah. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah uripku berkah. Ya Allah ya ini nanti aku tua ngoten itu pernah berburu rumah sakit. Kalau sehat itu tidak menjadikan semakin dekatnya kita kepada Allah, maka bukan sehat yang berkah. Justru sebaliknya, Pak. Panjenengan diberikan kesehatan, tapi begitu diberi kesehatan banyak oleh Allah, tidak pernah jamaah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah baca Quran, malah senangnya maksiat. Itu jelas sehat yang tidak berkah. Begitu diberi sakit oleh Allah, bertahun-tahun diberikan sakit oleh Allah, justru malah kemudian menjadi berkah. Ingat kepada Allah, rajin sholate, rajin jamaah, rajin ngaji. Berarti sakitnya justru sakit yang berkah. Maka patokan keberkahan bukan hanya sekedar bertambah, tapi bertambahnya kedekatan kepada Allah. Maka sakit disimpulkan, rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Lingkungan yang berkah adalah lingkungan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Komunitas yang berkah adalah komunitas yang menjadikan semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Itu makna berkah. Mula Kanjeng Nabi dimulai ngoten iki. Mula wonten pertanyaan wonten, "Lah Ustaz, apa ndak boleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kula ndonga nyuwun anake akeh, nyuwun hartane akeh, bisa ketemu?" Kanjeng Nabi ini pun ndongake sahabat Anas bin Malik, dungane ngaten. Ya Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa baraka fi ma a'taitahu. Wahai Anas, tak dungake sampean. Akthir malahu, perbanyaklah hartanya. Ini dungane Kanjeng Nabi ke sahabat Anas bin Malik. Wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya. Mula sahabat Anas bin Malik itu termasuk di antara sahabat yang kaya. Beliau meninggalkan banyak harta ketika wafat. Bahkan tercatat keturunannya lebih dari 100 ketika beliau meninggal. Itu anak mawon. Mboten kali putu-putune, Pak. Niku sahabat Anas bin Malik sebab didungokke teng Kanjeng Nabi. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Tapi coba lihat ujung doanya Rasulullah
Sekalipun beliau memintakan agar Anas bin Malik hartanya banyak, agar Anas bin Malik keturunannya banyak, tapi di akhir kalimat doanya Rasulullah, wa baraka fima a'taitahu, berikanlah keberkahan pada apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada Anas bin Malik. Tetap ujungnya minta keberkahan kepada Allah. Artinya apa? Jangan sampai apa yang kita miliki sekarang ini menjadi poin-poin yang tidak berkah di sisi Allah. Di dalam Al-Quran masalah dunia ini, dan Al-Quran itu jelas. Ketika kita memiliki sesuatu yang berkaitan dengan dunia apapun, maka dikatakan jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Dan Al-Quran itu likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Niku dawuh Gusti Allah. Likaila taksau ala ma fatakum. Jangan sampai terhadap perkara-perkara dunia, sesuatu yang hilang di dunia ini, kita merasa putus asa, merasa sedih, Pak. Jenengan memiliki harta, kok tiba-tiba pun saya bangkrut, hilang dan sebagainya. Kalau menurut Al-Quran, likaila taksau ala ma fatakum, jangan sampai kita merasa sedih, jangan sampai kita merasa putus asa. Dan sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, jangan pernah merasa bangga dengan sesuatu yang ada saat ini. Jangan putus asa ketika tiada, jangan bangga ketika ada. Ini rumus dalam Al-Quran. Mula-mula sering contoh kayak ngoten. Orang yang bisa mengamalkan ilmu dalam Al-Quran ini adalah tukang parkir. Orang yang bisa mengamalkan dawuh Al-Quran ini niku tukang parkir, Pak. Kalau teng rumah sakit Islam Sultan Agung, mobil dokter itu saya Pak. Ketika banyak mobil yang masuk, tukang parkir merasa bangga betul Pak? Merasa bangga betul? Alhamdulillah mobilku api-api, merasa bangga betul? Tidak pernah merasa bangga sama sekali dengan yang ada. Begitu ketika sore Pak, mobilnya diambil satu persatu oleh yang memiliki, tidak pernah raut wajahnya terlihat sedih untuk tukang parkir, malah senang. Gimana? Yang bisa mengamalkan tukang parkir, ketika ada tidak pernah merasa bangga, ketika diambil tidak pernah merasa sedih ataupun putus asa. Kenapa? Karena tukang parkir paham betul apa yang ada saat itu adalah hanya titipan dari orang lain. Sama Pak, jenengan diparingi harta, diberikan putra putri yang soleh solihah, diberikan warga yang nyaman dan sebagainya, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika suatu saat diambil oleh Allah, maka harusnya sama dengan tukang parkir, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa putus asa. Nah, ini bulan Sya'ban itu termasuk di antaranya syahrus shalah. Syahrus shalah itu karena perintah membaca sholawat itu turun di bulan ini, di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai syahrus shalah. Bulan Sya'ban juga dikatakan sebagai tahwilul qiblah, pemindahan kiblat, Pak. Umat Islam dulu kiblatnya adalah menghadap Baitul Maqdis, mboten teng Ka'bah. Itu kalau dalam kitab Madhabi Sya'ban, selama 17 bulan 3 hari umat Islam itu dulu
kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ngantekan Kanjeng Nabi ini pun ndonga kali Gusti Allah tiap hari pada sholat. Kepingin kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, Ka'bah sana. Sebab apa kok Kanjeng Nabi ndonga tiap dino diecek wong Yahudi. Sebab Baitul Maqdis niku kiblatnya orang Yahudi. Kanjeng Nabi niku diecek wong Yahudi. Alah sampean jere Nabi. Kok madhepe padha karo madhepku teng Baitul Maqdis. Wong Yahudi ngoten niku. Kanjeng Nabi ndonga teng Gusti Allah, muga-muga diparingi arah kiblatnya dipindah teng Masjidil Haram. Sehingga terekam dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah itu mengatakan, terlihat sekali Kanjeng Nabi itu setiap hari menengadahkan tangannya ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kanjeng Nabi niku nyuwun agar kiblatnya falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu diubah oleh Allah. Makanya ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Di katanya niku nama gereng Masjid Qiblatain. Kiblatnya wonten kalih. Madhep Baitul Maqdis, siji ning madhep Masjidil Haram. Itu karena ada pemindahan. Tahwilul kiblat. Lalu ini termasuk keagungannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini pun ndonga diparingi teng Gusti Allah sesuai dengan keinginannya. Falanuwalliyannaka qiblatan, ada kata-kata tardoha, sesuai kepinginanmu dari Gusti Allah. Mulai surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginannya. Lek awake dhewe ndonga nyuwun sewu, mboten mesti dikabulkan sesuai keinginannya. Karena Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, langsung dikabulkan. Dengan doa ke Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun kulkas, ya Allah, nyuwun kulkas ke Gusti Allah. Kulkas 2 pintu sing gedhe niku keparabon niku. Sing paling gedhe niku kula nyuwun niku ya Allah, kulkas 2 pintu. Kang Gusti Allah langsung dikabulkan, besok bisa beli kulkas. Itu cara Allah mengabulkan doanya kita. Yang kedua, dikabulkan tapi ditunda. Dikabulkan tapi ditunda. Contoh, ya Allah kulkas 2 pintu, ya Allah. Sing mereknya niku lho Panasonic niku ya Allah, sing paling gede. Dari Gusti Allah, se omahku kecil. Ora pantes lek duwe kulkas gede. Supaya omahmu wis gede, wis pindah 5 tahun kas, tak omah sing gede, engko nembe tak kabulke entuk kulkas sing gede. Dari Gusti Allah aja. Dikabulkan tapi ditunda. Yang terakhir, doa itu dikabulkan tapi diganti dengan yang lain. Napa? Dikabulkan tapi diganti dengan yang lain. Ya Allah, kulkas 2 pintu ya Allah, sing gede banget niku Gusti. Sing paling apik niku Gusti. Jare Gusti Allah ngaten, sampai ki dikontrak. Kulkas ki sekrume yo akeh andane ora percaya. Sampai ora kuat bayari niku. Ngene wae, misalke tak ganti dispenser pripun. Ya Gusti Allah ngaten niku. Nyuwune kulkas disesuaikan dengan kemampuan, oleh Allah dikabulkan dengan diberi dispenser. Itu caranya Allah mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Mula panjenengan iku ndonga kali Gusti Allah, ya Allah, paringono bisnis lancar, paringono sukses, paringono dadi pimpinan, dadi pejabat macam-macam. Mboten dikabulke teng Gusti Allah, tapi diganti dengan kesehatan.
diganti dengan rumah tangga yang tentram nyaman, diganti dengan anak-anak yang soleh-solehah, diganti dengan masyarakat sing nentrem ke hati. Masya Allah, itu termasuk luar biasanya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan sesuai keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah itu rumusnya dungo ini mengatakan itu. Kalau lek dungo jenengan kudu tenanan. Dungo itu Gusti Allah kudu tenanan. Niku napa mawon tenanan. Maka dikabulkan Gusti Allah. Terus kemudian kita beranjak ke Ramadan. Sedikit nih, karena ini menjelang Ramadan. Minimal ada 4 persiapan yang harus kita siapkan dari sekarang, agar Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang maksimal, menjadi Ramadan yang betul-betul bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Nomor persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah itu persiapan dari sisi hati kita, Pak. Dari sisi batiniah kita. Artinya apa? Dari mulai sekarang keikhlasan kita beribadah kepada Allah ditingkatkan, kekhusyuan ibadah kita kepada Allah ditingkatkan. Kenapa? Karena mutlak. Nanti ketika Ramadan dalilnya pun apal sedoyo. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong poso Ramadan krono iman, iki kan ati iman iki. Wa ihtisaban lan krono nyuwun ridhone Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mutlak, Pak. Persiapan ruhiyah, persiapan kekhusyuan. Ibadah itu krana Gusti Allah. Jangan sampai kita beribadah karena orang lain. Jenengan sholat jamaah agar dilihat oleh orang lain, itu namanya riya. Napa? Riya. Amalan yang tujuannya agar dilihat oleh orang lain itu namanya riya. Jenengan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain, termasuk yang diancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Di antaranya adalah siapa? Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang ingin dilihat. Orang-orang yang amal ibadahnya ingin dilihat, itu namanya riya. Sedangkan amal ibadah yang ingin didengar, itu namanya sum'ah. Nama? Sum'ah. Jadi dibedakan, Pak. Amalan yang ingin dilihat oleh orang lain, itu namanya riya. Ibadah yang ingin didengar oleh orang lain, itu namanya sum'ah. Ono wong sedekah nang masjid tidak dilihat sedekahnya, Pak. Malah perintahnya ditulisi hamba Allah. Tapi ketika Jumatan pesen karo takmir, Pak, iku aku wingi urun infak sedekah 50 juta. Tolong diumumkan pas Jumatan ngoten. Niku namine sum'ah. Amalan yang ingin didengar. Kalau yang ingin dilihat, itu namanya riya. Riya tidak boleh, Pak. Ngoten, ini diperhatikan betul. Ada orang yang beribadah, Pak, senangnya rajin tengarap, jamaah tengarap terus. Kemudian sesekali, Pak, orang ikut aku alhamdulillah didelok ning kanca-kancaku salatnya ning arep terus. Berarti ibadahnya karena Allah apa karena dilihat? Karena dilihat oleh orang lain. Tapi kemudian berbalik arah mikirnya, gini mikirnya. Allah sekali-kali tak salat ning mburi lah. Mosok kok ning arep terus kok dikira wong sing paling saleh. Dikira wong sing paling
rajin, aku tak sholat neng buri wae, tak sengaja di belakang, ngeri neng buri. Jenengan tadi di depan karena ingin dilihat oleh orang lain, meninggalkan soft depan juga karena orang lain, bukan karena Allah. Sering saya melihat ini, aku tak amalkan ini baiklah, bosok kok yo dengar terus rapena gantian karo konsole. Lho mboten gantian karo konsole. Kalau masalah jamaah yang datang duluan dia di depan. Masjid itu tidak ada pembedaan, Pak. Mangkat dhisik ngarep, mangkat keri mburi. Ono Pak Lurah mangkat keri mesti mburi, Pak. Ono bakul uyah, senajan bakul uyah mangkat dhisik mesti neng ngarep. Ono Pak Kadus mangkatnya kok keri mesti manggon neng mburi. Ono bakul kardus mangkate kok dhisik mesti manggon. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oh, boten pantes Pak, ke masjid kok dikei jegem-jegem. Oh, Kiai Sayuti, Prof Ali Mansur, kok dikapling-kapling. Lho kok lek angger. Dhisik yo ngarep. Meniku masalah sholat itu benten dari masalah misalkan pengawasan atau ini benten. Kalau masalah pengajian itu biasa Pak nih. Oh ini kursinya Pak Gubernur, kursinya Pak Wali Kota, itu Pak itu biasa. Tapi lek sholat boten. Sholat itu tidak ada pembedaan. Di sisi Allah itu semuanya sama. Tidak ada pembedaan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Pokoknya mantap disik. Jangan sampai kemudian, oh ini minggu nanti ada kiai-kiai rawuh di depan dikosongin. Sholatnya sudah mulai, tidak bisa. Sholat mulai depan diisi. Makanya sabu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Sofnya lurus, rapat. Yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau dinada-getarkan. Terus ini imamnya mau ditambahi Pak. Dari namun sabu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Luruskan, rapihkan. Sekarang tambahannya yang membawa alat komunikasi apa? Dinonaktifkan atau dinada-getarkan. Soal ini bahaya Pak. Kalau bolak-balik mau dielingke mawon muni mawon Pak. Dielingke niku tak simuni Pak. Kalau niki rumah sakit mana niku? Kuwi tak elingke. Alat komunikasi mohon softnya diluruskan rapatkan, yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau dinada-getarkan. Lagi lebih takbir niku ono sing muni Pak. Lek muni sholawat itu bener-bener. Terus nyanyian kok. Jangan tanya bagaimana esok Brion. Kita ingin menerka perasaan ini. Muni terus. Aku orang ngomong loh Pak. Kalau kalian ngomong loh imam iyo. Opo yo kudu terus kakelan Pak. Makanya kenapa kita itu ada kesunahan ketika sholat memakai pakaian yang polos, memakai pakaian yang putih. Kenapa? Agar tidak mengganggu orang lain. Karena tidak semua orang itu sama. Wong kadang itu pakai anyar pun tengah itu gimana kan? Anu mungkin anyar tapi aku nunggu itu boleh nih di pengen loh, gimana tadi kok? Benar loh. Penyakit khusuknya kita itu loh. Makanya ketika kita sholat itu, ketika sholat full harus mengingat Allah. Mulai tengah Al-Quran disebutkan ngoten, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu besar, sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang minimal punya dhon, punya prasangka ketika beribadah ini lagi madhep Gusti Allah. Mboten madhep dunya, mboten ngeling-eling dunya pun madhep Gusti Allah. Tapi rata-rata Pak Guru sewu, sholat itu elinge dunya, eling pekerjaan.
eling tugas, eling masalah rumah tangga itu kan sholat. Ibu-ibu nih, wayah sholat isya, ini pun mikir sahur. Ini betul. Allahu Akbar, ini kasih ini Gusti Allah. Itu awal-awal ini Gusti Allah. Lek wis mulai maca surah, apa meneh imame maca surah gowo-gowo, Pak. Surahnya panjang yang dibaca, mulai gambiang. Ya Allah, sesuk masa opo iki? Ngoten punan, wis mulai masa opo kira lanjutane. Mau wingi wis masak bandeng, sahure selalu bandeng, mosok yo bandeng meneh. Allahu Akbar. Sik, ketoke ning ngene kulkas sing ono ayam. Ngoten. Kelingan terus. Sami Allahu liman hamidah. Dimasak apa kira-kira enak ya? Pedes apa ora ya? Tapi bojoku senenge sing pedes ya wis pedes wae Allah. Ngoten. Ngantek kamu salat. Makanya jangan heran ketika jenengan sholat itu sering lupa rakaat sholat. Jemaatan, loh aku berarti sering ngalamun sholatnya ini kenapa sering ngalamun lali. Waduh lagi wis 3 rakaat atau 4 rakaat lagi. Saya belum pernah menyampaikan kalau lupa 3 rakaat atau 4 rakaat maka yang diyakini berapa? Diyakini 3 toh Pak. Yang diyakini yang sedikit. Iki 3 rakaat atau 4 rakaat yakini Pak langsung salam toh Pak. Maka langsung salam toh Pak jenengan. Kalau jenengan itu ragu, mamam, lupa rakaatnya sudah 3 atau 4, maka yang diyakini adalah yang sedikit. Al-yakin wa huwa al-aqal. Yang diyakini yang sedikit. Beda nek mangan mendoan nek angkringan. Lek jenengan dahar mendoan nek angkringan dibalik al-yakin wa huwa al-aqal. Yang diyakini yang banyak, Bu. Iki mangan 5 apa 10 sing diyakini pinten? 10. Nah itu lek wau 3 apa 4 sing diyakini pinten? 3. Tapi nek ning warung jenengan iku kok lali. Iki mangane wis 5 apa 10 sing diyakini 10. Jenengan yakini 5, bangun-bangun go kukudan. Rugi, Pak. Jenengan lali nang mangan pakai rata-rata ning warung. Mulut penting Pak, jenengan punya penyakit kok pelupa, itu gak mau colek mangan. Bembak mboten rugi, jeneng mangane wakai lan kira-kira. Iku kalau konten cito, lho niki ngaten iki hati-hati Pak. Karena yang masuk dalam tubuh kita sedikit karena perkara yang haram, itu akan terus-menerus melebu dalam diri kita, bahkan sampai ke anak-anak kita. Mbak Yai Al-Mahfud, Al-Mahfurlah. Beliau itu perjalanan dari pagi menuju ke Tegal. Makan itu ceritanya di Kendal. Makan di Kendal. Di Kendal makan soto. Makan soto langsung bayar. Meh tekan Tegal. Kelingan ono kerupuk sing dulu dibayar. Balik ke pasar. Balik ke warung dadak ning Kendal malih ming bayar kerupuk siji. Niku saking hati-hatine para ulama kata itu. Itu namanya sifat rifah. Ada cerita kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu orang yang alim, orang yang zuhud. Bahkan beliau punya dalil menarik Pak. Beliau suatu saat kehujanan. Neng tengah jalan udaran Pak. Hanya ada satu rumah, satu-satunya rumah yang bisa digunakan untuk berteduh. Dilalah rumah yang bisa digunakan untuk berteduh itu adalah orang yang pernah dia hutangi dan belum bayar. Imam Abu Hanifah memilih untuk terkena hujan. Kenapa? Dengan menggunakan dalil mungkin. Setiap transaksi pinjam meminjam yang di dalamnya mengambil suatu kemanfaatan maka akan dianggap sebagai suatu riba. Kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di rumah orang yang dia hutangi hanya karena punya pikiran begini. Alah,
wedi ning atiku muncul keyakinan bahwa nggak usah izin nggak apa-apa, mungkin nggak usah tak utangin ning aku, paling yo itu. Lalu itu masalah kehalalan. Coba bayangkan sampai ke hati-hatiannya seperti itu. Lek awake dhewe benten Pak, halane wong sing tak utangin ning aku ora apa-apa, lebu wae ora apa-apa sing tak utang. Bolak-balik utang karo aku bayar. Paling kalau gini motornya ya entok atau ini kalau satu buku rapok kok nggak dibawa itu kita Pak. Maka hati-hati di perkara-perkara yang kecil yang berkaitan dengan keharuman yang masuk dalam tubuh kita itu hati-hati. Yang kedua, selain persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah itu persiapan dari sisi keilmuan. Artinya apa? Jenengan ketika beramal ibadah apapun harus dilandasi dengan ilmu. Maka sebelum masuk Ramadan, dari sekarang jenengan sudah mulai membuka apa tujuan puasa, apa hikmah-hikmahnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa yang menjadikan puasa kita sia-sia, bagaimana rukun-rukunnya puasa, apa saja yang harus dilakukan di bulan Ramadan, dibuka dari sekarang. Kenapa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu marjudatun la tuqbal. Orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, tidak ada proses untuk mencari ilmu terus-menerus, dikatakan marjudatun la tuqbal, maka menjadi amal ibadah yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya mboten? Eman-eman mboten Bu. Jenengan kesel ibadah tapi mboten ditampil Gusti Allah. Hanya karena tidak ada ilmunya. Jenengan sholat tapi tidak tahu bagaimana rukuk yang baik. Jenengan sholat tapi tidak tahu bagaimana sujud yang sah. Jenengan sholat tapi tidak tahu bacaan-bacaan yang baik dalam ibadah sholat, dan jenengan tidak belajar, maka termasuk di antara yang mardudah, yang la tuqbal, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diilmui. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya sholat tapi lupa tidak membaca doa sujud, tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini usah napa mboten? Salate sudah diulang napa mboten? Tajawab sah. Tidak perlu diulang. Ini contoh pertanyaan dari orang yang tidak tahu rukun-rukun sholat. Rukun bacaan dalam sholat itu hanya ada 5. Rukun bacaan non yang dibaca, yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan hanya ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, wajib tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, suratul Fatihah, membaca surah Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud dengan membaca at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah, itu tasyahud. Yang keempat adalah sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, terus dan sebagainya. Yang terakhir adalah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Selain itu ketika tidak dibaca, dengan sah sholatnya Pak. Hanya saja tidak sempurna. Tapi kalau pertanyaannya sah atau tidak, maka jawabannya adalah sah. Artinya apa? Jenengan apal mawon rukun bacaan dalam sholat itu bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kulo kok lali ora maca iftitah, sah. Kulo kok lali ora maca Rabbil firli warhamni wasduni, sah. Kulo kok lali ora maca tahiyat yang awal-awal, sah. Ini adalah ilmu Pak. Makanya mutlak wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Yang ketiga adalah persiapan jasadnya. Persiapan jasadnya itu persiapan dari sisi kesehatan. Artinya dari mulai sekarang jenengan sudah mulai menyiapkan diri agar sehat.
agar nanti ketika masuk di bulan Ramadan jenengan boten kaget puasa 30 hari berturut-turut tidak ada jedanya, kecuali yang ibu-ibu memang sedang libur nanti ada jedanya, tapi kan di hutangnya nanti akan dilunasi, disiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena hal ini adalah mutlak. Jenengan mulu kenapa di bulan Rajab sama Sya'ban itu banyak amalan puasa sunnah, karena memang untuk persiapan nanti ketika masuk bulan Ramadan. Yang terakhir adalah persiapan maliyah. Selain persiapan batiniah, noto ati, nomor loro persiapan fikriyah, noto ilmune, sing nomor telu persiapan jasadiah, noto awake, sing nomor terakhir persiapan maliyah, persiapan bondo dunya, persiapan harta benda. Tapi persiapan harta benda ini di bulan Ramadan bukan untuk memilih menu terbaik ketika buka puasa, bukan. Makanya kan biasanya wayang-wayang meh poso itu wonten share-sharean teng WA ini. Enten menu masakan 30 hari full, Pak. Iso benten-benten wonten, sak resepe wonten mriki. Sing ibu atau seneng wah iki dina iki masake napa wonten. Mboten niku, Pak. Mboten niku, Bu. Persiapan maliyah di antaranya karena di bulan Ramadan ada banyak kesunahan-kesunahan yang dengan menggunakan harta benda panjenengan. Memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang lain, itu ganjarannya Pak, pahalanya itu 2 kali puasa. Saya berpuasa dapat pahala. Memberikan buka puasa ke orang lain, kamu saya berikan buka puasa, saya mendapatkan pahala puasa, saya mendapatkan pahala orang yang diberi buka puasa, double dengan. Tapi jangan dibuat dalil begini, wale ora utak aweh buka puasa nek wong 30, njur ora usah poso nggih mboten-mboten. Jenengan tetap wajib puasa, Bu. Bukan berarti kemudian wah tak aweh wong sing akeh Bu, kan pahalanya sama dengan pahala orang yang diberikan buka puasa. Lek ora usah poso, tak ngei buka puasa wae tiap dino nggih mboten-mboten. Jenengan tetap wajib puasa mendapatkan tambahan pahala. Nanti kemudian terakhir ada terkait dengan zakat fitrah, itu juga perlu persiapan maliyah. Baik, saya kira hanya itu ya persiapan-persiapan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bareng-bareng berpuasa di bulan Ramadan, bisa menjadikan puasa Ramadan kita adalah puasa yang terbaik di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammad. معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا ومشايخنا من كل